Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat isya, salat tarawih, peserta kultum Ramadan, dan insyaallah nanti kita tutup dengan salat witir di Masjid Al-Hikmah. Semoga serangkaian amal kita mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syukur kita diterima sehingga Allah tambahkan kenikmatan dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat kita diterima, insyaallah kita mendapatkan balasan jawaban salam atau yang disebut dengan doa dari manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan oleh pengurus atau panitia Ramadan Masjid Al-Hikmah, malam hari ini kita isi kultum kita dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelum kita membaca, sebelum kita mengenal, memahami apa keutamaan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang perlu kita garis bawahi yang pertama bahwa apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah isim, ya, ma'rifat dari kata Quran. Kalau Quran itu artinya bacaan. Kata masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan bacaan. Akhirnya menjadi Al-Quranul Karim, diterjemahkan bebas menjadi bacaan yang mulia. Bacaan yang mulia. Tidak ada satupun bacaan melebihi dari bacaan kemuliaan atau keindahan daripada Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya adalah di bulan Ramadan. Sering kita dengar firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan lah Allah turunkan pertama kali Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang pertama yang sama-sama kita paham, hafal adalah Iqra. Iqra adalah fi'il amar dari kata qara'a yaqra'u Iqra. Kalau tadi saya sampaikan bahwa qara'a fi'il madhi telah membaca, yaqra'u sedang membaca, Iqra bacalah. Maka di bulan Ramadan ini harus kita banyak waktu, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu secara harfiah, lafdiyah. Secara istilah
Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan suratul Fatihah sampai surat An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah, maka kemudian dalam setiap ibadah tidak hanya membaca Al-Quran saja, termasuk di dalamnya kita diperintahkan puasa. Kita dianjurkan untuk qiyam Ramadan seperti yang sedang kita jalankan. Semuanya ini adalah bermakna ibadah, dan setiap ibadah itu jika dilakukan dengan sami'na wa ata'na, dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, maka paling tidak ada dua manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orang sekarang mengartikannya sebagai energi positif. Setiap orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat dia beribadah itu dia akan mendapatkan tambahan energi positif. Dan sekali lagi sekaligus, orang kecuali mendapatkan energi positif maka kemudian dikurangi dosa. Dosa itulah energi negatif, maka pada saat yang sama dia mendapatkan energi positif dan dikurangi, diambillah energi negatif. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, apa sebenarnya keutamaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja Al-Quran itu dibaca dan mengandung keutamaan. Hanya kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan barokah, bulan di mana amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana hati kita dilembutkan oleh Allah, bulan di mana kita bulan Ramadan itu diberikan cahaya yang terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu orang itu membaca Al-Quran, apakah kita awali dari juz amma, dari kul a'udzu birabbin nas, mundur kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, semuanya kita akan dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, ketika orang itu membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran itu diberikan kebaikan oleh Allah, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Berarti setiap huruf dari Al-Quran kita baca, terutama di bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi bersabda, tidaklah orang yang mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim sudah 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 30 kebaikan. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita baca dengan sami'na wa ata'na, ikhlas karena Allah, terutama di bulan Ramadan, maka orang itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Al-Quran, siam, puasa di bulan Ramadan dan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Siam akan mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya hambamu ini pada waktu masih hidup menyisihkan waktunya baik di siang maupun di malam hari, mengekang syahwatnya, keinginannya terhadap dunia, kata siam, maka berikanlah pertolongan kepada hambamu ini yang telah menyisihkan waktunya untuk berpuasa, menahan haus, lapar, dan menahan syahwat terhadap dunia lainnya. Al-Quran menghadap Allah, ya Allah,
hambamu ini telah menyisihkan waktunya dari sebagian malam, terutama di malam Ramadan, untuk membaca Al-Quran, membaca aku, maka berikanlah syafaat kepadanya, pertolongan kepadanya atas permohonan siam dan Al-Quranul Karim. Maka kemudian Allah memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang siang harinya puasa, malam harinya melaksanakan tadarus atau tilawatil Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya itu saja, Al-Quran mempunyai suatu energi yang luar biasa. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah yang membaca, ada sapi perah. Kebetulan kandang dari sapi perah itu tidak jauh dari masjid. Nggak tahu Masjid Al-Hikmah sekitar ini ada sapi perah apa? Udah nggak ada ya Pak? Nggak ada ya Pak? Masih ada? Nggak ada. Sapi perah yang kandangnya tidak jauh dari masjid. Dari masjid itu dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran, dikumandangkan adzan, ya, dilaksanakan ibadah suatu perbuatan baik. Maka kemudian susu sapi perah itu menjadi berlipat ganda hasilnya, keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah, jangan dirasiokan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, di pertengahan jalan kehabisan bekal, maka kemudian dia ketemu seorang penggembala kambing yang kurus kering. Rasulullah hanya bilang kepada penggembalanya, wahai penggembala kambing, itu kalau bahasa Pondok Bambu, izinkan aku untuk memerah kambing, susu kambing. Orang yang punya kambing pun ketawa, kambing kurus itu mau dikurus dan mau diperas susunya. Maka kemudian Nabi hanya mendesak, izinkanlah aku untuk memerah susu dari kambingmu. Akhirnya diizinkan, biidznillah. Begitu kambing kurus itu diperah susunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup untuk diminum beliau dengan Abu Bakar. Bahkan yang punya kambing pun mendapatkan bagian daripada susu itu. Akal tidak nyampe, tetapi kalau Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu juga dengan kita baca Al-Quran. Mungkin kan baca Al-Quran saja, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah sisihkan waktu. Gak juga bisa ngaji lancar, yang sudah hafal aja langganan sholat nih kul nih Pak, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Asal jangan kul ya ayyuhal kafirun, nanti nggak selesai, ya. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, la a'bud, wah, nggak selesai. Apapun yang kita baca di dalam Al-Quran ini, memang salah satu di antara keistimewaan Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang tidak pernah membosankan sang pembaca. Coba Bapak Ibu baca Fatihah tadi, Isya 4 rakaat sudah, Qobliyahnya sudah kita baca Fatihah, Tarawihnya sudah 8. Nanti kita akan membaca witir 3 kali. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Gak usah Fatihahnya deh, Bismillah aja. Kalau ada orang yang bertanya, Bismillah ini termasuk Al-Quran atau tidak? Jawabannya dibalik lagi pertanyaannya, Anda bosan gak baca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau tidak bosan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah memang Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada firman Allah, bagian daripada Al-Quranul Karim. Kalau Bapak Ibu yang sering ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kan Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Tapi jangan berpikir bahwa imamnya itu tidak membaca Bismillah. Baca. Kalau nggak baca, nggak cukup. Al-Quran surat Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dia tidak membaca Bismillah, walaupun dibaca sir, maka kemudian nggak cukup buat Fatihahnya. Tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan imam kita, Masya Allah, suaranya lembut, masih muda,
Saya ingat waktu muda suara saya juga lumayan bagus. Waktu muda, lah sekarang wis tua Pak. Ya, sekarang udah tua ya. Bacanya ya, tapi insya Allah masih bisa nih. Ya, alhamdulillah. Al-Quran dibaca di bulan Ramadan tidak hanya untuk yang membaca saja mendapatkan pahala dari Allah, mendapat ampunan dosa, mendapat pelimpahan, pelipat gandaan pahala, tapi di akhirat nanti bacaan Al-Quran yang dibaca, yang kita baca, kita punya orang tua yang sudah meninggal, maka kemudian di akhirat nanti akan mendapatkan bagian pahala dari anaknya, mungkin cucunya yang ketika hidup di dunia rajin membaca Al-Quran, nanti di sana orang tua kita mungkin kakek kita akan mendapatkan bagian dari pahala anak cucunya membaca Al-Quran. Makanya jangan pernah merasa bosan membaca Al-Quran, bacalah. Iqra, karena memang wahyu pertama diturunkan oleh Allah surat Al-Alaq ayat 1-5 dimulai dengan Iqra, bacalah. Jangan salah ngartikan. Iqra, pajanglah. Ya, pajanglah. Banyakan kan sekarang ini Quran pada dipajang di rumah. Koleksi Al-Quran dipajang. Ini Qurannya bagus, tapi pernah dibaca apa tidak? Iqra, bacalah. Jangan Iqra diartikan salah, pajanglah. Semoga di sisa Ramadan, malam hari ini kan sudah malam yang ke-10, ada yang sudah malam ke-11. Kalau yang mulainya puasanya hari Senin, berarti malam ini malam ke-11, 10 kedua. Kalau yang puasanya mulai dari Selasa, malam ini malam yang ke-10. Allah siapkan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya yang puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di malam Ramadan, membaca Al-Quran di malam Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sampai tuntas Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya masing-masing. Kayaknya kelewatan ini saya waktunya ya, jadi cukup segini. Memang sebenarnya saya dekat dengan Al-Hikmah, tapi sekarang jauh-jauh Pak. Jadi ya kalau nggak diundang nggak datang ya, begitu aja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin juga banyak yang kenal saya, tapi ya itulah manusia. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Adanallahu wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.